Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada Zoom wilayah Papua pada malam hari ini, kita sudah kedatangan tamu kita atau Ibu kita Putarigan dari HK Kota Bogor yang akan membawakan buku bijak pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita kosongkan gelasnya, kita mendengarkan apa yang dipaparkan Bu Tarikan pada malam hari ini. Eh, Mari kita berdoa sejenak sebelum dimulai menurut keyakinan kita masing-masing, menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Ya, ya, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam Papua, selamat malam Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada gabung di room ini. Selamat Sukses malam. selalu, sehat selalu. Ya, berjumpa kembali dengan saya Ibu Tarigan. Jangan bosan-bosan dengar suara saya ya Bapak Ibu ya. Memang suara saya sedemikian rupa, jadi nggak bisa lagi dirubah. Memang seperti inilah saya. Ya, jadi ya kita mulai malam hari ini belajar dan belajar terus karena semakin hari semakin banyak yang kita tidak ketahui. Jadi teruslah belajar karena belajar itu sangat perlu, apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak sekali yang harus kita pelajari. Ya, saya mulai dari awal, dari cover depan. Ya, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ini setiap hari kita gaungkan ini. Supaya apa? Supaya melekat di hati dan nempel betul supaya memang benar-benar kita menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang bijak dan hebat. Ya, jadi bijak itu kita kembali lagi, bijak, bijaksana itu sumbernya dari hikmat. Hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Jadi segala sesuatu berasal dari Tuhan, yaitu pemberian Tuhan untuk kita semua manusia, sesungguhnya diberikan itu hikmat. Tapi terkadang kita tidak mengerti sehingga tidak memahami bahwa di dalam diri kita itu sesungguhnya ada hikmat. Sehingga kita seringkali salah, salah jalan, salah langkah, salah ambil keputusan, salah berbicara. Ya, ketika kita berbicara, orang tersinggung atau menyakiti hati orang. Karena apa? Terkadang kita tidak pakai hikmat. Semua manusia diberi hikmat, cuman orang tidak mengerti. Ada atau tidak di dalam dirinya. Kalau dia memahami, dia akan belajar bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi perlu latihan. Hidup ini latihan. Kita ada di bumi ini adalah latihan. Latihannya apa? Persiapan untuk kita nanti menyongsong Tuhan ketika kita dipanggil Tuhan kembali. Supaya kita siap sedia. Jangan pada saat Tuhan memanggil kita, kita berada di dalam kegelapan. Jadi kita harus tetap berada di dalam terangnya Tuhan. Supaya apa? Supaya pada saat Tuhan datang memanggil kita, kita tepat. Posisinya tepat berada di dalam terminalnya Tuhan, bukan di dalam terminalnya hantu, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berlari dengan tujuan tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Supaya apa? Supaya semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi stamina perlu dijaga. Supaya apa? Supaya tetap kuat dan sehat. Ya, apalagi kerohanian perlu terus-menerus kita memperbaharui semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan supaya apa? Indah. Ketika Tuhan panggil, kita sudah siap sedia. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ketika dikocok, dia akan berbuih langsung jus lepas. Jadi semangat kita di dalam hidup ini kita harus tetap semangat. Demikian juga di dalam menjalankan apa yang kita kerjakan sekarang di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kita harus tetap semangat dan semangat. Terus on fire. Jangan sampai padam apinya. Karena apa? Api itu padam itu kita tidak menyala. Jadi api itu adalah nyala, auranya Tuhan. Jadi harus kita memiliki api itu, api kemuliaan Tuhan, sehingga ketika dimanapun kita berada, orang bisa melihat kita. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi dan tim, doakan leader, percaya perusahaan,
Percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, persistence, dan nempel. Ini semuanya hubungannya dengan Tuhan. Nah, jadi kalau terus saya gaungkan bahwa di perusahaan ini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Saya selalu berbicara di lapangan seperti itu. Di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Jadi kalau di situ ada Tuhan, di PT Kreasi Pilar, di 5 pilar Indonesia ada Tuhan, nah, itu baru ya. Kita nggak usah ragu-ragu lagi melangkah atau berbicara kepada orang lain. Karena apa? Ada Tuhan yang mau kita perbincangkan tentang kemurahan Tuhan. Jadi nempellah terus dengan perusahaan, nempel dengan Tuhan. Karena apa? Jika Tuhan sudah di pihak kita, kita tidak perlu takut dan khawatir untuk berjumpa dengan siapapun di luar sana. Kita tetap ceritakan saja apa yang kita tahu tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ceritakan terus dan secara terus-menerus. Supaya apa? Itu kan benih. Benih itu kalau kita tabur terus-menerus dan terus-menerus, maka itu pasti tumbuh. Mungkin ada yang mati, ya, tapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan semua mati. Pasti ada yang tumbuh. Ya, jadi semangat ya Bapak Ibu. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan kita adalah misteri. Kita kan nggak tahu. Ya, seperti teman pendeta saya ini ya, teman satu itu ya, satu pelayanan lah, sama-sama hamba Tuhan. Kemarin itu meninggal dia. Begitu segar bugar dia. Dia berdiri di atas apa? Corannya sepiteng itu. Corannya sepiteng itu, di situ dia berdiri, ternyata corannya amblas, dia jatuh ke dalam, ya, hanya berapa hari setelah itu dia meninggal. Jadi cara Tuhan kita nggak tahu. Nah, itulah uniknya dia. Jadi dia berangkat itu dengan posisi tidak ada sedikit pun istilah katanya badannya semakin kurus, enggak. Karena memang dia hanya jatuh ke lubang. Diangkat mungkin entah apa yang dia rasakan, nggak ngerti apa dia kaget atau apa nggak tahu. Tapi itulah jalannya dia berpulang. Jadi itulah namanya kita harus tetap setiap sedia setiap hari ya. Anggap saja hidup kita hari ini hari terakhir kita. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan supaya apa? Pada saat Tuhan panggil kita, kita tetap siap sedia di jalannya Tuhan. Tidak berada di dalam kegelapan. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Ya, kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Inilah musuh kita. Ini adalah musuh kita yang menghalang-halangi kita untuk maju. Jadi ini harus dibuang, disingkirkan supaya apa? Supaya kita itu tetap on fire. Supaya kita bisa cepat mencapai tujuan kita yaitu pensiun bersama-sama. Ya, itu aja Bapak Ibu untuk pembukaannya. Kita lanjut lagi ke tanggal tanggal berapa sekarang ya Pak Asma? Tanggal 9 ya. Ya. Tanggal Oke, 9 lanjut Putun. ke tanggal 9 ya, tanggal 9. Hikmat telah mendirikan rumah dan menegakkan ketujuh tiangnya. Hikmat mendirikan rumah dan menegakkan ketujuh tiangnya. Nah, jadi hikmat itu ya, hikmat itu datang dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah yang membuat kita mampu membangun segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jika hikmat itu ada, maka kita memiliki kebijaksanaan. Karena buah dari hikmat itu adalah kebijaksanaan, sehingga kita bijaksana. Pada saat kita membangun sesuatu, mendirikan sesuatu, itu kita bertanya kepada Tuhan, sehingga kita nggak salah bangun. Ya, kita bangun dulu dasarnya, ya supaya pada saat terjadi goncangan, ya bangunan kita itu tetap kuat. Ia telah memotong ternak untuk pesta, mengolah air anggur, dan menyediakan hidangan. Pelayan-pelayan wanita disuruhnya pergi untuk berseru-seru dari tempat-tempat tinggi. Nah, inilah membuktikan bahwa hikmat itu tertata dengan rapi. Jadi orang yang memiliki hikmat Tuhan itu, dia pasti bijaksana dan hidupnya tertata rapi. Tapi apapun yang dia lakukan itu tidak acak adul. Karena apa? Dia bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Bangun tidur dia komunikasi dengan Tuhan. Mau tidur dia komunikasi dengan Tuhan. Mau keluar dia komunikasi dengan Tuhan. Jadi ini sangat diperlukan untuk kita ya, untuk saya sendiri, pengalaman saya, kalau saya keluar ke lapangan, saya selalu berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Berdoa dulu dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Karena apa? Sekarang ini adalah tugas kita menyampaikan kabar baik ini ke seluruh Indonesia.
ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak peduli dia pelosok-pelosok, tidak peduli dia di perkotaan, dimanapun, di segala tempat. Gaungkanlah ini. Karena apa, Bapak Ibu? Tinggal 1 tahun lagi. Waktunya 1 tahun lagi di Indonesia akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Yang dahsyat. Yang dahsyat maksudnya bukan suatu kegembiraan, bukan. Suatu tangisan yang dahsyat akan terjadi di Indonesia 1 tahun lagi. Maka saya berkata bahwa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah satu alat, satu payungnya yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri untuk menaungi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mengalami masa-masa yang begitu mengerikan itu. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku, eh, berbicaralah kemana saja, ke keluarga, ke saudara, ke kerabat, berbicaralah karena waktunya tinggal sedikit. Jangan sampai pada masa kesulitan itu hadir, kita masih tergabung atau keluarga kita masih berada di dalam posisi yang menangis. Jadi jangan izinkan Indonesia menangis. Kita punya hati tidak mengejar saat ini bukan uang yang kita kejar. Saya pribadi tidak mengejar itu lagi. Karena apa? Jika kita mengejar Tuhan, maka apapun yang kita perlukan Tuhan akan sediakan. Itulah yang saya lakukan di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi ya pengalaman saya kemarin Bapak Ibu, saya sesungguhnya seorang yang begitu berpikir untuk melangkah jauh. Tapi saat ini Tuhan sudah beri hikmat bahwa segala sesuatu yang sekarang ini kita kerjakan, ini bukan main-main. Ini bukan main-main dan ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan sesuatu yang dianggap sepele. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah sesuatu pekerjaan Tuhan yang kita perlu cermati. Di sini ada Tuhan. Jadi bukan peluang bahwa kita ini nanti menjadi milioner, kita ini nanti menjadi orang kaya raya. Bukan itu saja Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa tidak menangis lagi di 1 tahun ke depan. Karena ini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi. Jadi kita harus berjaga-jaga. Sama seperti pada masanya Yusuf. Yusuf itu kan diberitahukan bahwa akan terjadi masa kesulitan, masa kelaparan akan terjadi. Nah, kita saat ini diberitahu sesungguhnya, tapi banyak orang yang tidak mau ambil bagian di dalamnya. Maka Bapak Ibu, alangkah baiknya karena apa? Kita terbatas. Kita tak mampu lakukan itu sendiri. Tapi jika kita melibatkan Tuhan, kita pasti bisa. Kita pasti bisa Bapak Ibu. Karena apa? Kita minta hikmat Tuhan supaya ketika kita berbicara, Tuhan berikan aku pengertian yang daripada Tuhan. Keberanian yang daripada Tuhan. Sehingga pada saat aku berbicara, semua yang mendengarkan boleh mengerti dan memahami bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, lanjut. Siapa tak berpengalaman silahkan kemari. Kepada yang tidak berakal budi, hikmat berkata, mari menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah. Jadi kita ini harus tetap belajar, belajar dan belajar, belajar dan belajar. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang diperlukan untuk kita di lapangan juga. Karena apa? Apapun yang diajarkan buku bijak ini sebenarnya adalah dasar kita bagaimana menjangkau jiwa-jiwa di luar. Agar jiwa-jiwa yang di luar sana boleh memahami tentang artinya hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan untuk mengambil satu keputusan untuk bergabung bersama-sama kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kalau orang yang tak mau diajar, kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menertawakan engkau. Kalau orang jahat, kau marahi, ia akan mencaci maki. Ini terjadi di lapangan-lapangan ya Bapak Ibu ya. Tapi saat ini saya merasa tingkatnya semakin dekat begitu. Eh, tingkatnya orang mencibir ya, tidak seperti pada masa-masa awal sekali. Ya, kalau pada masa-masa awal sekali ya, kita itu saya rasakan betul bagaimana kita itu tidak dihargai sama sekali. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu, ya jujur aja, sekarang ini ada auranya Tuhan. Jadi jangan kita aura kita yang kita bawa, tapi auranya Tuhan. Mari kita minta.
ya, auranya Tuhan, ya, energi positif dari Tuhan, supaya ketika kita berbicara benar-benar mereka mendengarkan. Kemarin Bapak Ibu saya pergi ke satu gereja, ya Bapak Ibu, ya, saya diundang di satu gereja dengan jemaatnya, ya, memang tidak begitu banyak, tapi posisinya ketika saya berbicara mereka ada transfer roh. Jadi ketika dia berbicara itu saya merasa berinding begitu. Jadi ada kesinambungan antara mereka dengan kita. Ah, itu pasti Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana membuat segala sesuatunya. Yes, oke. Mereka bergabung. Saya bilang saya tidak mengajak. Saya hanya menyampaikan kabar baik ini untuk Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu berkenan, berdoa dulu. Jika Tuhan berkata Bapak Ibu gabung, maka bergabunglah. Maka mereka eh, minta nomor rekening. Minta nomor rekeningnya KLPI dan mereka transfer masing-masing. Ya Bapak Ibu, itu bukan referral saya Bapak Ibu. Karena yang mengundang saya ini adalah sudah jadi member A. Itu referral dia. Saya tidak mengejar itu lagi. Saya itu mengejar bagaimana supaya Indonesia ini memang benar-benar dimenangkan untuk supaya tidak terjadi tangisan yang begitu dahsyat di tahun depan, di 1 tahun ke depan. Jadi ini beban moral buat kita. Jadi saya bisa berbicara tentang ini karena saya merasakan itu bahwa PT Kerasa Lima Pilar Indonesia adalah satu payung bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bergotong royong untuk menciptakan bagaimana supaya tangisan itu tidak terjadi di Indonesia. Indonesia dimenangkan, Indonesia dimerdekakan untuk mengenal Tuhan dan juga secara finansial Indonesia dimerdekakan. Tujuannya PT Kreasi Lima Pilar Indonesia hanya itu. Jangan mencela orang yang tak mau diajar. Ia akan membencimu, tetapi kalau orang bijaksana kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu. Nah, jadi kita harus bisa memilih ya. Jika kita ditolak di luar sana, kita jangan menangis, jangan marah, jangan emosi, karena kita sudah dididik terlebih dahulu tentang TST. Tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Nggak usah emosi, pokoknya memang belum waktunya. Jadi kita bilang, oh iya terima kasih, memang belum waktunya kamu menjadi orang yang terpilih. Saya selalu bicara seperti itu. Karena apa? Semua masyarakat Indonesia bahkan sampai ke luar negeri dipanggil. Semua orang dipanggil untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses diberkati Tuhan. Tapi tidak memakai telinga dan tidak memakai mata. Punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya ketika dia menolak atau enggak dulu atau apalah saya selalu bilang, mungkin saatnya sekarang kamu belum terpilih. Sesungguhnya kamu dipanggil, tetapi kamu belum terpilih. Oke lah, berdoa aja. Saya juga doakan kamu supaya satu saat kamu nanti bisa menjadi orang yang terpilih. Oke? Kalau orang bijaksana kau nasihati, ia akan menjadi lebih bijaksana. Dan kalau orang yang taat kepada Allah, kau ajar pengetahuannya akan bertambah. Nah, jadi di sini kita bermanfaat. Carilah tanah yang subur, benar-benar subur. Kita harus bisa membedakan mana tanah yang tidak layak untuk ditanam dan tanah yang layak untuk ditanam. Kalau tanah yang layak ditanam itu apapun yang kita tanam itu pasti tumbuh subur. Jadi terkadang di lapangan kita bisa bertemu dengan tanah subur dan tanah yang tidak subur, bahkan tidak tumbuh. Nah, itulah ketika kita berbicara dia mental, apapun yang kita tabur itu akan mati. Tapi percayalah, semua tanah itu enggak semuanya tanah itu tidak subur. Ada juga yang subur. Jadi kita minta kepada Tuhan supaya apa? Tuhan berikan kita eh, apa namanya tempat. Tuhan tunjukkan tempat yang subur supaya aku bisa menabur, begitu. Jadi kalau kita libatkan Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang dan membaringkan kita di rumput yang hijau. Jadi kita tenang, apapun yang terjadi kita tenang, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Yang paling diutamakan adalah hormat kepada Tuhan. Caranya hormat kepada Tuhan itu artinya kita jangan asal selewat saja dengan Tuhan. Seperti orang
permisi aja, tidak boleh seperti itu. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja yang memberikan napas kehidupan buat kita. Jadi kita harus menghargai, menghormati Tuhan itu lebih dari segalanya. Jadi jangan kadang-kadang kita begini, mau keluar, Tuhan saya mau berangkat ya. Nah, seperti kita permisi aja begitu. Jadi eh, kalau untuk Tuhan itu ambil waktu. Tuhan, kita duduk atau berlutut atau berlipat tangan atau berdoalah secara husuk untuk berkata, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah namanya kita menghormati dan menghargai Tuhan itu. Tuhan, saya mau keluar. Bimbing saya, Tuhan. Arahkan saya supaya hari ini saya berhasil dan beruntung. Saya tahu Tuhan, kabar berita yang saya mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia adalah kabar sukacita yang berasal daripada Tuhan untuk pemulihan perekonomian seluruh masyarakat Indonesia. Maka berkati saya. Bukan hanya Tuhan saya mau jalan ya, jagain dan lindungi saya. Udah itu Tuhan itu kita bikin itu kita buat itu, macam jin tomang begitu. Macam Aladin gitu. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang wow, Tuhan itu adalah Tuhan yang segalanya. Nah, itulah yang terkadang kita membuat kita itu ada gagalnya. Kenapa? Saya rasakan itu. Kalau Tuhan kita hanya selewat saja, ya maka jangan salah. Kalau kita keluar, kita kosong. Hampa, Bapak Ibu. Jadi kita libatkan Tuhan. Duduk, ambil waktu. Tuhan berikan kita waktu satu hari itu 24 jam. 24 jam kita nikmati. Kita nikmati bersama Tuhan itu berapa jam? Satu hari itu bisa dihitung. Yang memberikan kita napas kehidupan, kita nggak hormati. Terlalu kita. Terlalu saya kalau saya lakukan itu, Bapak Ibu. Mengerikan hidup kita ya, Bapak Ibu. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian. Jadi kita mengerti, mau langkah kemana mengerti dan memahami. Karena apa? Orang yang takut Tuhan, hormat kepada Tuhan, maka apapun diceritakan Tuhan kepadanya. Yang belum terjadi pun bisa Tuhan perlihatkan kepadanya. Karena apa? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun rahasia-rahasia hari depan, Tuhan beritahu kepada orang itu. Begitu Bapak Ibu. Karena apa? Sangat dekat, sangat erat hubungannya dengan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama, kita koreksi hidup kita. Masing-masing, apakah kita sudah melekat erat kepada Tuhan? Apakah masih ada jarak? Supaya apa? Kalau mau berbuah harus benar-benar melekat erat. Maka kita pasti berbuah. Dipastikan berbuah. Tugas kita ini ada tugas mulia Bapak Ibu. Menyampaikan kabar baik ke seluruh masyarakat Indonesia yang membawa dan berdampak sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tidak lama lagi orang yang datang mencari-cari kita, para leader, para member yang sudah terdaftar di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Karena apa? Karena Tuhan yang menggerakkannya, bukan kita. Tidak ada apa-apanya. Sepintar apapun kita bicara, sejago hebat apapun, sehebat apapun kita presentasi, Tuhan yang menyertai nol, kosong. Maka izinkan Tuhan memenuhi hidup kita sehingga ketika kita berbicara kepada siapapun di luar sana, maka dia akan mendengarkannya. Kita berdoa, Tuhan buka telinganya, telinga rohaninya, agar dia mengerti dan memahami. Bukakan mata rohaninya, agar dia bisa melihat keajaiban Tuhan. Ada di PT KSI 5 Pilar Indonesia. Jadi Bapak Ibu semangat dan andalkan Tuhan. Hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang, Bapak Ibu ya. Hikmat itu adalah anugerah Tuhan. Jika hikmat itu ada dalam hidup kita, maka umur panjang ada di dalam tangan kita. Tuhan pelihara hidup kita. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Orang yang berhikmat itu mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Apa yang tidak perlu kita makan, ya kita tidak makan. Jangan banyak gula, kita jangan banyak makan gula. Ya, jangan ini tidak baik ya. Itulah orang yang berhikmat. Ya, berhikmat. Jadi hidupnya tertata rapi, tidak acak adul, ya tidak sembarangan makan, tidak sembarangan memelihara tubuh.
Karena dia tahu hidup kita ini adalah tempat rohnya Tuhan. Jadi kita harus menyadari di dalam hidup kita ini ada Tuhan loh. Makanya kita tidak perlu takut. Kalau kita presentasi keluar, kita berbicara bahwa Tuhan ini aku. Tuhan ada di dalam hidupku. Jadi aku tidak perlu takut. Ajari saya berbicara Tuhan yang tidak apa-apanya ini. Beri aku supaya aku lancar berbicara. Beri aku keberanian berbicara. Maka Tuhan akan berikan itu. Karena Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita nggak minta apa yang mau kita terima, maka kita minta supaya Tuhan yang bimbing, Tuhan mengarahkan. Biar Tuhan ambil alih semuanya supaya apa? Cepat ini gelombang pendaftaran akan segera tumpah ruah sehingga percepatan itu akan terjadi. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kalau masih ada tujuan hidup kita hanya untuk mementingkan diri sendiri, maka Tuhan tidak ada di situ. Tetapi jika kita mementingkan seluruh kepentingan masyarakat dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka pasti yes akan terjadi. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan udah bersama-sama dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, percayalah lawatan Tuhan akan segera terjadi. Apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Ya, pengalaman. Tetapi jika hikmat kau tolak, engkau sendiri pula yang dirugikan. Hikmat itu tidak perlu ditolak. Karena hikmat itu berasal daripada Tuhan. Agar kita mampu menjalani kehidupan sehari-hari, semuanya karena hikmat Tuhan. Kita tidak terjerumus di dalam satu dosa, semuanya karena ada hikmat Tuhan. Untuk berkata, jangan lakukan itu. Ya, kalau kita mengalami tekanan atau masalah beban berat, kita tidak jatuh ke dalam gelombang kesedihan, tetapi kita tetap bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika masalah datang, kita mampu mengucapkan terima kasih, maka mujizat itu akan terjadi dan pasti yes terjadi. Kenapa? Karena di dalam ucapan syukurlah ada mujizat. Pasti ada mujizat. Kenapa? Kalau kita tidak mampu mengucap syukur di dalam pergumulan kita, maka mukjizat itu masih jauh. Jadi jika mau dekat dengan mukjizat, bersyukurlah setiap waktu, setiap saat. Apapun tantangannya, jangan melupakan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan izinkan masalah itu datang supaya apa? Supaya kita kuat. Mungkin kita prospek atau mungkin kita persentase di luar sana belum terjadi closing. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Karena semua Tuhan atur. Mungkin masih perlu kita diperbaiki, masih ada yang kurang. Mari kita sama-sama andalkan Tuhan. Karena bukan kehebatan dan kejagoan kita, no. Tapi semuanya karena Tuhan. Kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Jadi orang bodoh itu nggak tahu malu. Kalau dia tahu malu berarti dia masih pintarnya. Masih dia bertanya. Kalau orang bodoh itu merasa dirinya paling hebat. Paling jago, tidak ada lagi salahnya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dia merasa hanya dia yang paling hebat, dia yang paling jago. Nah, ini yang namanya sombong rohani ya, Bapak Ibu. Ya, tidak mengakui Tuhan ada di dalam dirinya. Jika dia merasa bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya, maka kita akan mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya segumpal tanah yang menjadi hidup, menjadi berguna, semua karena nafas Tuhan. Jadi kita kembali kepada Tuhan. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, saya berkata bahwa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah payung yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia karena akan terjadi ke depan sesuatu yang begitu dahsyat yang membuat tangisan ada di mana-mana. Maka mari Bapak Ibu, kegerakan kita ini dibutuhkan untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, jangan tinggal diam lagi. Waktunya segera tiba. Waktunya segera tiba. Maka Bapak Ibu persiapkan dirimu masing-masing untuk berbicara
berbicara. Jangan malu berbicara. Katakan, bicarakan, bicarakan. Dia mau dengar atau tidak, biarkan saja, biar Tuhan yang membuka telinga mereka. Nggak usah kita paksa mereka untuk ini, untuk itu. Beritakan saja bahwa ini lo ada kabar seperti ini. Kamu mau ini, nggak mau ini, nggak. Jika mau, ayo sama-sama kita. Nanya Tuhan dulu. Jika Tuhan berkata oke, maka kamu mendaftarkan diri. Tanya Tuhan dulu. Begitu ya Bapak Ibu. Kebodohan adalah seperti itu. Tempatnya ialah di pintu rumahnya atau di pintu gerbang kota. Dari situ ya berseru kepada orang yang lewat, orang yang tulus hati dibujuknya. Jadi Bapak Ibu, mari kita tetap berseru. Berseru-seru dari atas. Kita mau dibawa PT Gas 5 Piala Indonesia mau membawa kita naik terbang tinggi. Terbang tinggi di atas puncak yang paling tinggi. Maka dari atas ini kita bisa melihat ke bawah. Betapa indahnya alam ciptaan Tuhan dan betapa banyaknya masih orang-orang yang belum terjangkau. Mari kita pasang mata rohani kita, telinga rohani kita untuk melihat dan mendengar jeritan masih banyak di luar sana. Kita dibutuhkan mereka. Mereka membutuhkan kita untuk kita boleh menyampaikan. Pada saat ini Bapak Ibu, perekonomian Indonesia sangat luar biasa acak adul Bapak Ibu. Apakah kita mau diam-diam saja? Apakah kita tidak menangisi itu? Maka minta keberanian daripada Tuhan untuk kita boleh berbicara kepada siapapun di luar sana. Karena PT Kreasi 5 Piala Indonesia adalah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Di PT Kreasi 5 Piala Indonesia ada Tuhan, ada kuasa Allah yang luar biasa dahsyat untuk memakai anak-anak Tuhan yang ada di dalam. Mari kita bergandengan tangan untuk itu. Kita adalah perpanjangan tangannya. Mari kita jangkau semua jiwa-jiwa yang di luar sana. Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman, dan kepada orang yang tak berakal budi ia berkata, ayo curian rasa manis, dan makan sembunyi-sembunyi rasa enak. Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ, dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada di dunia orang mati. Bapak Ibu, sekarang ini banyak hal tawaran-tawaran yang luar biasa. Tawaran-tawaran yang berbisa, tawaran-tawaran yang mematikan, bisnis-bisnis yang menghancurkan. Mari Bapak Ibu kita bisa memilah dan melihat ada Tuhankah di situ? Ada kuasa Allahkah di situ? Kita harus memiliki hikmat itu supaya kita tidak terjerumus lagi di tempat yang seperti itu. Saya mantan terjerumus hancur, Bang. Hari ini saya taruh duit hanya 1 hari habis. Uang rumah saya habis ludes tenggelam, Bapak. Air mata darah yang nggak keluar, Bapak. Pengalaman saya pahit, makanya saya anti banget berbisnis tentang bisnis online. Tetapi ini bisnis, pekerjaan ini adalah sesuatu yang membuat saya berbeda. Walaupun pada awal-awalnya saya merasa ini apa ini gitu. Tapi setelah saya masuk, saya berdoa, loh mulai dari nama Tuhan, air mengalir dari tempat tinggi, air itu selalu datang dari tempat tinggi, mengalir tempat yang rendah. Saya berkata ini karya Tuhan. 5 perempuan bijak. Terus itu satu gambaran-gambaran secara kerohanian nongol. Yang membuat saya itu semakin tergila-gila. Walaupun kadang saya timbul tenggelam pada awal-awalnya. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya tidak mau lagi tenggelam. Saya mau tetap timbul. Saya mau tetap timbul dan terlihat. Karena saya sudah tahu bahwa di PT Gas 5 Pilar Indonesia ada Tuhan di dalam. Jadi kita nggak usah ragu dan nggak usah takut untuk bercerita ini kepada orang lain. Jadi udah habis Bapak Ibu bukunya, hampir di sini aja ya, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama untuk tetap semangat on fire di PT Kreasi Piala Indonesia, sampaikan dan sampaikan, sampaikan dan sampaikan. Tidak usah pikirkan dia mendengar atau tidak, tidak usah pikirkan. Ceritakan saja. Yang jelas kita berdoa biar dia mendengar Tuhan. Tuhan buat dia mendengar supaya jadikan dia menjadi orang yang terpilih Tuhan. Bukan hanya orang yang dipanggil saja. Tapi jadikan dia menjadi orang-orang yang terpilih. Siapapun yang aku sampaikan berita ini. Biar dia menjadi orang yang terpilih Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi
Pembacaan buku bijak sudah selesai. Jadi kita tutup dulu dengan doa supaya kita nanti berbincang-bincang dengan yang lainnya. Ya, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin sesuai dengan agama yang saya anut, agama Kristen. Ya, jadi Bapak Ibu yang beragama lain sama-sama kita menghadap Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami hadir di ruang Zoom ini. Kami berbeda tempat, berbeda lokasi, berbeda daerah. Tetapi Tuhan yang Maha Hadir, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, hadir di mana kami berada saat ini. Kami memanggil nama Tuhan, Sang Penguasa langit dan bumi, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta kehidupan kami. Tuhan, ini kami. Tuhan, berseru kepadamu. Kami sudah berada di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang kami tahu ada Tuhan di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Maka naungi kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan, berikan kami kecakapan berbicara, berikan kami kecakapan untuk mendengar kepekaan daripada Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Arahkan kami ya Bapak, tuntun kami ya Tuhan, agar kami tidak salah berbicara, tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Biar Tuhan saja yang mengambil semua kalimat-kalimat yang keluar dari mulut lidah bibir kami, tertata rapi dengan tuntunan Tuhan. Sehingga ketika kami berbicara, orang mendengar dan mengerti, dan mereka boleh bersama-sama ikut bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Kami terbatas, Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatunya. Maka pakai semua kami, Tuhan, para leader, Tuhan, pada Kane dan Ortu dan semua member, Tuhan. Engkau buka mulut kami, Bapa, agar kami boleh menyampaikan kabar berita ini ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali semuanya ya Bapak. Kami rindu Tuhan, semua perekonomian masyarakat Indonesia dimakmurkan, dimerdekakan ya Bapak. Sehingga tidak ada lagi tangisan kekurangan makan, tidak ada lagi tangisan kekurangan susu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua Tuhan, masyarakat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah yang kami andalkan. Karena kami tidak mampu Tuhan tanpa penyertaan Tuhan. Maka sertai kami semua Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia agar berita ini Tuhan boleh Tuhan disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak terkecuali dari perkotaan, pedalaman, pedesaan, semua Tuhan lawat agar semua terjadi Desember ini Tuhan ada gelombang pendaftaran yang begitu besar yang membawa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia naik di atas gunung sehingga Indonesia boleh melihat ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang membawa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia melanglang buana ke mancanegara sehingga benar-benar Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami serahkan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Basi Santo Tuhan yang menjadi direktur utama di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, Bapak Darmawan, Bapak Andi Christian, dan Bapak Roy Tuhan, dan semua yang ada di dalamnya Tuhan, IT servernya semuanya Tuhan, adminnya Tuhan, semuanya Tuhan berkati ya Bapak. Kami tidak mengerti apa yang kami lakukan Tuhan, tetapi jika Engkau bersama-sama dengan kami, maka Engkau akan berikan kami pengertian untuk berbicara Tuhan. Ambil alih PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga benar-benar perusahaan ini Bapak, benar-benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami boleh beristirahat dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kami dapat bangun esok pagi dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan, para leader atau member yang sakit saat ini. Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Khususnya untuk Pak Andi Kristian
yang saat ini sedang lemah fisiknya dalam keadaan sakit Tuhan. Maka Tuhan lawat, Tuhan pulihkan kesehatannya. Karena kami rindu Tuhan, dia boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Untuk membimbing kami Tuhan, para leader ini Bapak, para member-member ya Bapak, agar lebih lagi Tuhan mengerti untuk pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Ya, kami serahkan kembali kepada Pak Aseman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Terian atas bacaan buku bijak pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmunya yang lebih baik lagi dan lebih yakin bahwa KLP ini sudah menyiapkan segalanya untuk kita semua dan terutama untuk perekonomian di masa depan, 1-2 tahun ke depan. Maka dari itu Bapak Ibu jangan bosan-bosan ikut belajar buku bijak pada setiap hari supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Segala sesuatu apapun kita mau melakukan, paling tidak kita sudah banyak belajar dari buku bijak untuk KLPI. Kita selalu mengucap syukur dan selalu minta doa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, pada malam hari ini karena masih ada waktu, bisa sharing-sharing tentang KLPI. Mari Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Saya Pak. Ya, monggo Pak Arti. Ya. Iya, jadi selamat malam semua teman-teman. Saya sangat terberkati apa yang disampaikan oleh Ibu Tarigan tadi, khususnya tentang contoh Yusuf itu. Jujur selama ini menjadi perenungan saya bahwa apa mungkin kita berada di KLP sekarang ini seperti hanya Yusuf yang mana pada waktu itu dijual oleh saudara-saudaranya untuk sebenarnya untuk ada tujuan Tuhan di situ untuk menyiapkan apa pada saat kelaparan. Jadi Yusuf dipakai di situ. Jadi saya kadang renungkan bahwa apa tidak secara kebetulan kita berada di KLP ini ketika Pak Andi selalu menyampaikan keadaan-keadaan yang akan terjadi ke depan. Itu di situ saya berpikir bahwa mungkin kita ini Yusuf-Yusuf yang ada sekarang ini untuk berada di dalam KLP ini untuk menyiapkan ketika terjadi hal yang seperti yang disampaikan Pak Andi ke depan itu. Jadi kita mempersiapkannya itu untuk keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya melihat slide-nya teman kita Ibu Almira dan Ibu Sulinda yang Holy Land kemarin, di situ ada tempat yang mereka kunjungi, yaitu di Lembah Gideon. Ketika saya melihat apa itu tempat yang dikunjungi itu Lembah Gideon, nah disitulah bukit itulah, di atas bukit itulah Salomo, Sulaiman dulu mendapat apa namanya di dalam mimpi itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo waktu itu, yang mana pada waktu itu Tuhan mengatakan kepada Salomo, mintalah apa yang perlu diberikan kepadamu. Salomo ini kita tahu bahwa Salomo pada waktu itu hanya meminta pengertian atau hikmat dari Tuhan. Jadi ketika waktu itu, ketika permintaan Salomo itu Tuhan menjawab. Tuhan memberikan pengertian itu, hikmat itu kepada Salomo. Bahkan bukan cuma itu yang diberikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekayaan maupun kemuliaan kepada Salomo. Itu yang diberikan Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan mengatakan pada waktu itu kepada Salomo bahwa selain itu juga jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapanku dan perintahku, seperti yang dilakukan ayam Daud, maka aku akan memberimu lagi umur panjang. Jadi luar biasa ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan, kita memelihara ketetapan Tuhan, perintah Tuhan di dalam hidup kita ini,
kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita hikmat, tapi itu yang saya maksud selama ini, bahwa Tuhan akan memberikan bonus kekayaan di belakangnya, dan kemudian tambahkan umur panjang. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan, saya sharingkan malam ini. Kiranya apa yang disampaikan Ibu Tarigan dan apa yang saya sharingkan ini kita terberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arti atas tambahannya untuk pencerahan di buku bijak. Mohon Bapak Ibu yang lain monggo, mari persilakan. Pak Mansur monggo, kalau menambahkan. Bu Ana, ini ada Pak Guru Nehemia. Kami persilakan Pak Guru kalau mau menambahkan. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Masih ada waktu. Pak Asman, Ya Pak. ya, tetap semangat. Ya. Oh Pak Su, semangat. Jadi kalau boleh nambah-nambah sharing-sharing Pak Asman. Oh bisa Pak, monggo. Ah, luar biasa, Bunda Tarigan. Mari kita song-song bersama KLPI di mana aja, kapan aja. Kita jangan bosan-bosan untuk memberikan informasi. Yang intinya kita supaya enggak beban, ya berikanlah informasi ke semua orang dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke kita kuatkan kebineka tunggal ikaan. Walaupun berbeda-beda suku, bahasa, kita kepercayaan, kita tetap maju terus lewat KLPI. Bisnisku, ibadahku bersama KLPI. Itu Pak Asman, supaya kita tetap semangat. Jadi kalau kita sudah pakai kata bisnisku, ibadahku, semua itu kita serahkan pada Tuhan. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari atau tahun depan. Yang penting kita niatnya niat bisnisku, ibadahku bersama KLPI. Gitu Pak Asman, monggo. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih. Pencerahannya ibadahku, bisnisku bersama PT KLPI. Mari Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu. Monggo. Pak Mansur monggo, dikasih ini tambahan. Baik, terima kasih. Ini kedengaran gimana Pak Asman? Ya, suara dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hormat untuk para Zoomer malam ini. Saya dapat pelajaran yang sebenarnya berkali-kali dari Bunda kita ini, itu Tarigan ini, yang paling saya ambil pelajaran diantaranya adalah, nah kalau di dalam buku bijak itu kita nempel kepada Tuhan. Nah ketika kita nempel kepada Tuhan, itu memang kita lah, ini bukan apa-apa. Kita mendengar itu karena Tuhan, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa bicara, kita bisa berbuat. Tanpa Tuhan, semuanya tidak ada. Nah kalau ini kita sadar, maka kita sebenarnya kosong. Tuhanlah segalanya. Maka kita nempel, kita ini bersandar hanya kepada Tuhan. Setelah menyadari seperti itu, bahwa kita kosong, bahwa kita kosong ya, makanya Bunda Tarigan itu menegaskan, dan saya ingat, apabila kita merasa bisa bicara, berarti kita sombong hati kita. Karena apa?
Karena sebenarnya kita bicara pun tidak bisa. Karena kita bisa bicara, maka pelajari itu KLPI itu apa, sistemnya bagaimana. Belajar sama Tuhan, ya Tuhan, kami belajar. Gitu. Setelah kita tahu sedikit pun akan kita ingat sampaikan. Apabila kita nempel kepada Tuhan, maka bahasa kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita belajar dituntun Tuhan, menyampaikan, diajari Tuhan. Dan orang itu insya Allah dibukakan mata hatinya. Bunda Tarigan bilang mata hatinya karena apa? Tuhan yang bicara. Itu nomor satu. Tadi saya komen itu, mohon maaf Pak moderator itu. Makanya saya juga belajar sedikit memberanikan diri. Seperti Pak Ustadz Majalengka, Pak Ustadz Ibrahim. Jadi sebenarnya kita ini yang Muslim sering kali mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang artinya tidak ada satu keadaan. Jadi keadaan itu tidak ada. Sama kita ini tidak ada, kosong. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Semuanya Tuhan. Mau keadaan baik maupun yang buruk, itu kata kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita ini menyadari kosong, kita nempel sama Tuhan, semuanya baik. Itulah kadang kita cuma mengatakan positive thinking. Positif yang bagaimana? Sesuatu yang orang lain buruk, maaf, orang lain pandang buruk. Tapi apabila kita nempel Tuhan, maka itu sebenarnya bagus. Karena kita memandang Tuhan. Walaupun itu orang lain ataupun kita. Karena apa? Kita ini tidak punya daya. Jangan kita ini menghakimi, merasa bisa, maka itu menjadi kembali lagi sombong roh kita. Kita tidak berkhidmat, merasa bisa, akhirnya kita menilai. Penilaian kita ini bukan apa-apa. Kita ini bagusnya merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita itu kosong. Setelah kita menyadari kosong, itulah sebenarnya berkhidmat. Tuhan yang punya segalanya tadi. Raja, segala raja itu. Nah, di sini, di setiap waktu, di setiap saat, kita belajar. Tuhan yang membimbing kita, kemudian kita menyampaikan ke orang lagi-lagi, Tuhan yang kita harapkan untuk memberi kekuatan. Jadi tidak ada lagi rasa, katakanlah, malu, takut. Kenapa? Kalaupun mereka ini menolak, gitu, kita tidak usah pusing. Pasti Tuhan yang merencanakan menolak. Kita tanyakan sama Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting lakukan berdoa, lakukan berdoa. Demikian Pak Asman, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mansur atas pencerahannya kepada kita pada malam hari ini. Mari persilakan Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu. Mau berbagi pengalaman, silakan. Ya, saya mau tambahkan Pak Asma. Oh, bisa, monggo. Mangga. Ya, untuk pengalaman di lapangan ya biar kita semakin jos gitu. Karena saya merasa apa namanya di lapangan itu beda auranya dengan hari-hari lalu gitu yang saya alami ya. Bahwa memang hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang benar-benar memang Tuhan perlukan kita itu bergerak cepat. Karena apa? Saya merasakan auranya ini aura memang benar-benar itu keberanian itu sudah semakin tingkat persentasenya itu sudah semakin meningkat di tengah-tengah yang peka ya, yang peka gitu. Jadi saya kepengen tuh kita peka tuh untuk merasakan hadirnya Tuhan
di dalam perjalanan kita. Jadi pengalaman saya kemarin itu saya diundang di satu gereja yang saya bilang tadi bahwa untuk menyampaikan itu saya memang kita jangan apa namanya? Jangan ragu kita bertanya kepada senior kita. Contoh, saya telepon Pak Andi. Ya, saya minta saya dibekali. Saya telepon juga Pak Roy, ya, supaya saya dibekali. Saya hubungin juga dengan leader saya Pak Marbun di Bandung. Saya hubungin juga. Pokoknya saya hubungi yang saya rasa dapat sesuatu dari mereka. Nah, setelah itu saya kolaborasikan gitu. Saya tanya ke Tuhan gitu. Jadi saya hanya bilang sama Tuhan, ketika saya diundang bertemu dengan jemaat, saya merasa begini Bapak Ibu. Kalau bukan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia yang membawa saya masuk ke dalam satu gereja yang begitu besar itu, saya nggak mungkin. Saya nggak ada jalur ke sana. Saya tidak ada jalur masuk gereja itu karena gereja itu adalah gereja yang memang benar-benar nggak mungkin saya ke sana karena jalur saya beda begitu. Bukan bukan beda mereka itu jadi keagamannya beda dengan saya, bukan. Tapi jalur untuk menembus gereja itu kalau secara pemikiran saya tidak mungkin. Jadi saya merasa ini pekerjaan Tuhan. Sehingga saya dipanggil dan saya hadir di sana. Saya nggak pedulikan biaya yang saya keluarkan. Kita itu bawa mobil itu memerlukan bensin, memerlukan tol, memerlukan biaya. Tapi saya pikir ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan sediakan segala sesuatunya, apapun yang kita perlukan. Nah, saya hadir di sana, Bapak Ibu. Jika hadir di sana, berbicara di sana, saya nggak ngerti tuh apa yang harus saya bicarakan, mau mulai dari mana gitu. Kalau saya pakai otak saya nggak tahu apa yang mau saya bicarakan. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarkan saya berbicara sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, yang perlu kita ketika kita berjumpa dengan orang, kita berbicara bahwa Tuhan ambil alih hidup saya. Ambil alih hidup saya. Bukan saya bilang. Bukan saya Tuhan, tapi Tuhan. Bukan saya, Tuhan. Karena saya terbatas, saya nggak tahu apa-apa. Jadi Tuhan yang pakai saya. Jadi ambil alih hidup saya benar-benar biar Tuhan yang menggerakkan hidup saya, mulut saya semua, kegerakan tubuh saya biar Tuhan, bukan saya. Akhirnya saya berbicara, saya mulai jadi apa tadi yang saya mulai atur-atur pembicaraan bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu yang saya bicara. Jadi saya bicarakan ya apa saja kehidupan, kehidupan sehari-hari. Bagaimana keadaan ekonomi sekarang? Bagaimana sekarang keadaan Indonesia secara finansial? Kita bercerita aja. Cerita aja keadaan sekarang. Akhirnya masuk ke sana pelan-pelan masuk ke sana diarahkan Tuhan. Sehingga benar-benar Bapak Ibu, tadi saya saya masukkan di grup bahwa itu closing itu untuk Yerusalem itu yang Holy Land itu 10 orang. Jadi semuanya karena Tuhan, bukan karena kecakapan saya, bukan. Jadi kalau kita merasa kita masih hebat, itu masih bahaya. Tapi kalau kita merasa, makanya dibilang kosong, nah itu. Kosongkan katanya kan, kita kosong. Supaya Tuhan yang ambil alih. Kalau kalau kita merasa ada sesuatu di dalam diri kita, berarti masih ada keegoisan kita, kesombongan kita. Benar-benar kosong aja lah. Tuhanlah yang membuat kegerakannya apa yang mau diajar Tuhan untuk bicara ini, bicara biar Tuhan lah, ambil alih lah. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya benar-benar Bapak Ibu. Nah, besok lagi Bapak Ibu, besok tanggal 10, mereka udah buat undangan Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Nah, baru tadi sore dikirim undangannya kepada saya bahwa besok ada perjumpaan di jam 4 sore. Pembicaranya adalah Ibu Tarigan. Dia kirim undangan ke saya besok jam 4 sore. Jadi ini beruntun Bapak Ibu. Nah, makanya saya tanya, siapakah saya ini Tuhan? Nah, saya ini kan orang nggak tahu apa-apa, bukan orang cakap dan bukan orang pintar gitu. Jadi benar, jadi memang benar-benar kita harus izinkan kita kosong dari segala kepintaran kita menurut kita. Kehebatan kita, kejagoan kita, persentase segala macam itu kosongkan dulu itu semua, biar Tuhan yang isi yang baru. Nah, kita boleh belajar dan belajar. Jadi ketika itu kosong, nanti Tuhan akan mengingatkan, oh bilang ini loh, habis dari sini kamu ini, habis ini nanti ke sini gitu.
Jadi nanti biar Tuhan membuat alur ceritanya itu begitu indah semua. Sampai ke titik tujuannya Tuhan. Maka Tuhan yang mengklikkan pemikiran mereka sehingga mereka boleh bergabung Bapak Ibu. Jadi itu pengalaman yang saya alami di lapangan. Jadi mari Bapak Ibu kita kosongkan hati kita, pikiran kita bahwa kita ini adalah seseorang yang bagaimana itu buang. Kita ini nggak ada apa-apanya. Biar Tuhan yang membuat kita berisi. Isi saya Tuhan sehingga aku bisa mampu berbicara. Nah, itu pengalaman Bapak Ibu. Jadi benar-benar PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini benar-benar saya merasakan ada Tuhan banget di dalamnya. Mulai dari awal terus dalam perjalanannya ada Tuhan di dalamnya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan takut lagi. Jangan jangan mundur lagi. Maju aja. Cerita aja. Cerita aja dan cerita. Jangan pentingkan diri kita dulu. Ya, jangan pentingkan kita supaya aku dapat ini. Jangan. Supaya Indonesia ini merdeka secara finansial. Kepentingan bersama dulu, jangan kepentingan pribadi. Kalau kita sudah mementingkan kepentingan bersama, pastinya kalau udah bersama, kita juga ada di dalamnya. Jadi kita nggak usah, kita aja nggak usah. Jadi pikirkan kepentingan bersama dulu. Nah, kalau udah bersama berarti kita juga ada di dalamnya. Jadi itu yang bisa saya tambahi. Izinkan kita benar-benar Tuhan yang menggerakkan kita di dalam kita persentase dimanapun. Supaya benar-benar nyata hasil yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah persentase kita. Itu aja Pak Asman. Semangat terus Bapak Terima Ibu. kasih. Ya, Pantang mundur. On fire. Oke lanjut terima mungkin kasih Bu Mbak Tarika Lu. sharingnya. Yo. Ya, semoga Zoom malam-malam hari ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu terbaru dari sharing-sharingnya pada Zoom malam hari ini dari Bu Tarika dan Pak Mansur dan Pak Ardi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bocoran informasi dari PT KLPI nanti khususnya yang bagi yang beragama Muslim akan ada Zoom tersendiri untuk tentang umroh, dan bagi yang agama Nasrani ada tersendiri untuk program Zoom-nya untuk Holy Land. Jadi tinggal tunggu waktu kabar baik ini Bapak Ibu supaya kita betul-betul memahami perjalanannya umroh dan ke Holy Land sesuai agamanya masing-masing. Di PT KLP ini sudah disiapkan, tinggal tunggu waktunya terrealisasi, Zoom-nya kapan segera terrealisasi ya. Waktu masih ada 6 menit karena ini jam 20.50 kita tutup karena kita langsung Zoom nasional dengan Pak Basri. Monggo satu orang lagi kalau memang menambahkan masih ada waktu. Saya sedikit lagi, Pak Asman. Nah, bisa, masih ada waktu, Pak. 6 menit. 6 menit lagi. Nggak sampai 6 menit. Mungkin 3 Ya. menit saja. Ini sekarang lewat 44, mudah-mudahan 47 selesai. Ini mungkin nanti supaya minta ditanggapin sama Bunda Tarikan barangkali. Karena ada menyangkut apa namanya ya, BBT, beda-beda tipis antara begini, pemahaman tentang proses. Proses itu melihat semuanya dikasih, kita ini nol gitu. Kemudian kita ini punya karsa apa sebenarnya, kalau saya kemarin pernah komen gitu, ya ini sekaligus untuk klarifikasi barangkali menimbulkan penangkapan berbeda. Apa itu? Apa sih Bun? Gitu kemarin jam zoom. Jadi ini yang saya klarifikasi itu begini. Kalau kemarin itu saya pikirkan 1-3, saya hanya berhitung, saya belum menghitung jauh. 1, saya masuk ajak 3 orang 1 bulan. 3 orang ngajak 3, oke, saya turun tangan. Ini Pak Asman tahu sebenarnya awalnya seperti itu saya. Kemudian 3 orang di bawah itu kan ngajak 9 dan saya akan turun. Ini
Kalau saya bisa turunkan dampingin orang itu sampai 3 lapis saja, jadi duplikasi itu bukan saya ajak tiga ajak 6, maaf 9 gitu. Karena keluarga saya aja udah masuk 20 lebih itu Pak Asman tahu itu. Nah, yang sampai ke sana itulah yang saya berpikir loh, ngopo jam-jam yang penting aku ngajak orang dan saya nggak pernah cerita itu, mohon maaf ya, ya semuanya 700 lah, semuanya 14 cabang seperti itu. Nah, ketika ada trouble misalnya kan di sini ini kayak di Lampung Bunda Tarigan, perjalanan itu ya 2 jam, apalagi saya kan masih menggunakan akses keluarga dulu ke wilayah Tran. Nah, 2 jam perjalanan itu dengan PP, kendaraan satu, dan seterusnya ini kemarin ya terbang-terbang saja. Nah, saya tuh menargetkan itu kalau sudah saya, kemudian 3, sudah 9, diem dulu, ini kok zoom-zoom apa ini? Saya ikutin, ternyata menarik. Dan inti dari Zoom ini sebenarnya kosong. Kita ini nyadari, hei, kau ini kosong, ini Tuhan serahkan. Lakukan, lakukan, lakukan. Lakukan apa? Ya, Zoom, belajar bijak, belajar kosong, sampai sadar, khidmat, selamat, dunia akhirat. Begitulah kira-kira. Nah, kemudian ajak Ya, amin. orang, jangan jam doang. Ajak orang 3, di mana saja. Kita sudah cukup 3. Yang lainnya mau pohon uang mau apa pokoknya sampaikan asal ketemu orang. Kalau perlu orang tuli yang Allah tidak kasih pendengaran pun begini-beginilah sudah supaya sampai beritanya. Kita pun nggak ngerti ya ini gitu dan sebagainya. Ajak terus maksudnya Bunda Tarikan begitu. Dan itu ya maksudnya saya. Yang saya tanyakan, yang saya mau sharing, belajar dari senior saya dari Bogor ini begini. Ketika ada kendala itu kita menghibur diri proses kah? Atau bagaimana? Misal, Bun, tadi begini Bun, saya di sana ditolak. Tapi itu bukan saya ya, itu contoh masalah ini. Karena kalau saya memilih, saya ingin proses Bunda Tarikan ini orang hebat, saya tahu. Kenapa hebat? Karena dia ada di posisi rumah tangga lain atau tempat lain. Saya akan proses 100 kali. Saya punya motivasi kemarin begitu. Tapi ketika Bunda Tarikan ini jengkel waktu itu, ya sudah berapa ini 700 kasih uangnya dilempar. Masya Allah. Ya Allah, aku gagal untuk memproses ke 51 ya Allah. Kenapa? Baru 50 sudah marah-marah bayar 700. Ah, itu kalau saya kalau prospeknya. Jadi ayo tidak takut tadi betul. Nah, ketika proses itu gagal atau yang saya artikan berhasil 59, berhasil 50, ternyata gabung, yang saya sebut gagal prospek. Nah, itu kita sebut proseskah atau kita pertajam kekosongan kita, penempelan kita. Nah, melihat kasus ini bagaimana Bunda Tarikan? Minta ditanggapin untuk sharing kita. Terima kasih dari saya. Ya, mari Bu, Ya, tanggapi jadi dulu. ya, jadi pada dasarnya kembali ke kosong tadi gitu. Jadi bahwa apa namanya ya, sesungguhnya kita itu makanya dibilang kosong itu bukan kosong kita jadi kita nggak mengerti apa-apa. Jadi kosong itu mengartikan bahwa sesungguhnya itu kepintaran, kehebatan, kejagoan, segala macam jabatan itu semuanya nggak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi ya memang benar-benar izinkan Tuhan itu yang membuat kita penuh gitu. Jadi kalau kita gagal pun, kalau kita menghadapi satu tantangan pun, kita tidak jengkel, maksudnya kita tidak emosional. Ya inilah namanya di apa namanya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini dibimbing bijaksana supaya apa? Ada hikmat Tuhan supaya kita bisa menguasai diri. Jangan kita bahwa saya selalu beranggapan ketika terjadi satu tantangan, saya merasa bahwa apa namanya bahwa memang dia belum terpilih, belum waktunya dia bergabung. Saya merasa bahwa nanti pasti dia bergabung walaupun mungkin bukan melalui saya. Ya karena apa? Kita ini hanya memenuhi kok, memenuhi kapal pesiar tadi. Jadi saya selalu sarankan kepada member-member kita di luar bahwa
semua yang bergabung setelah kita itu adalah anugerah buat kita gitu loh. Jadi nggak usah kita merasa bahwa ini kenapa nggak melalui aku nggak. Tapi semua yang bergabung setelah kita ini adalah tangga ya, jalan buat kita untuk kita semakin naik dan semakin tinggi. Kita membutuhkan mereka gitu. Jadi hanya waktu aja. Hanya waktu aja. Jadi kalau dibilang kosong itu, saya merasa bahwa memang kita perlu kosong. Supaya apa? Supaya benar-benar kita nggak merasa diri kita hebat. Karena banyak ya, banyak yang masih merasa dirinya hebat, dirinya bisa, dirinya mampu, mungkin di luaran sana seperti itu ya. Tapi di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia saya melihat bahwa kita belajar sama-sama mengosongkan diri dari segi itu tadi, keakuan kita itu tadi. Ya, jadi izinkanlah Tuhan di atas segalanya. Jadi saya mungkin hanya yang saya mengerti tentang kekosongan ini, Pak Mansur. Yang lainnya tadi saya agak kurang mengerti maksudnya. Jadi masih adakah yang lain gitu, Pak? Saya hanya tahu tadi tanggap tentang kosong. Nah, kira-kira coba yang lain, Pak. Mungkin saya tadi kurang paham gitu. Sebenarnya sudah terjawab. Terima kasih. Kalau yang lain tadi seperti ini ya, seperti HK itu kan eh, online dan offline. Nah, mungkin HK yang offline atau yang langsung bertatap muka itu kan juga perlu dipertajam. Seperti itu mungkin. Nah, seperti apa supaya lebih mengarah begitu? Barangkali ada contoh. Nah, kalau kami di Papua ini kan beberapa orang yang aktif, ada yang perlu, maaf, ada yang aktif, ada yang agak aktif, ada yang kurang aktif, ada yang tidak aktif. Ya itu di mana-mana sih gitu. Tetapi mungkin arahnya itu bagaimana supaya kami di Papua ini semuanya bangkit, bersatu bukan secara online, Zoom, tapi juga di pertemuan-pertemuan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sharingnya pada malam hari ini pada senior-senior kita. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan untuk saya pribadi juga. Kita sudah jam 9 kurang 7 menit. Kita menuju Zoom nasional yang akan dibawakan oleh Pak Basri. Mari Bapak Ibu lanjutkan kita ke Zoom nasional ya. Zoom ini kita tutup. Mari kita ucapkan KLPI satu tujuan, KLPI salam 5 miliar, KLPI salam 5 pilar. Sampai jumpa di Zoom Pak Basri. Sampai Semangat. jumpa. Ya. Yes. Terima kasih semuanya. Salam 5 pilar. Ya, salam lima. Salam Nasional.